probiotik anak-anak. Hmm. Nah, ini akhirnya keluar juga probiotik anak-anak. Kenapa sih pentingnya probiotik anak-anak ini? Nah, ini sebenarnya, hmm, hmm, jadi pada saat kita lahir, lahir itu keadaan dari usus itu eh, bakteri bifidusnya itu paling bagus gitu loh, paling sehat gitu loh. Nah, terus habis itu apa? Kita kan minum ASI, terus apa? Nah, itu sebenarnya apa keadaan dari eh, keadaan dari ususnya itu masih sangat sehat gitu loh. Nah, ini masih makanya dibilang kan dari lahir itu sebenarnya kita punya bakteri bifidus itu kesehatan dari usus itu sangat bagus. Tapi pada saat kita mulai makan makanan bayi gitu loh, makan bayi bubur apa, nah itu pada saat itu bifidusnya itu mulai menurun. Jadi keadaan dari ususnya itu berubah gitu kan menurun, sedangkan apa 70% dari kekebalan tubuh kita ada di mana? Ada di usus. Nah, jadi itu sangat penting untuk bagi anak-anak juga untuk menjaga kesehatan tubuh, kesehatan usus karena apa? Itu membantu pertumbuhan anak-anak tersebut gitu loh. Kan dibilang dari pertumbuhan dia, kesehatan dia karena kekebalan tubuh itu 70% dari usus, maka misalnya dari kecil ususnya itu sehat atau misalnya keadaannya tuh bagus, maka dia nanti sampai dewasa pun maka kekebalan tubuhnya juga akan bagus gitu loh. Nah, jadi penting untuk menjaga kesehatan usus dari sejak dini, sejak anak-anak. Nah, untuk menciptakan lingkungan usus yang sehat. Hmm. Nah, kemudian kebanyakan kayak di luar itu untuk probiotik itu menggunakan bakterinya Lactobacillus. Nah, Lactobacillus ini karena dia itu untuk bahannya itu lebih hemat, lebih lebih murah. Terus habis itu juga nggak terlalu sensitif dalam pembuatannya, dalam pengembang-biakannya. Nah, tapi sedangkan yang diperlukan itu apa katanya kan bifidus ya, bakteri Bifidobacterium. Jadi makanya untuk anak-anak, bakteri anak-anak biasanya itu ibu-ibu itu mencarinya tuh yang mengandung Bifidobacteriumnya itu lebih banyak gitu. Nah, sedangkan Bifidus ini itu cara pengembangan metode pembiakannya itu sangat sensitif, nggak boleh kena kontak dengan oksigen sama sekali. Misalnya kena masuk oksigen sendiri, maka dia langsung eh, akan rusak gitu. Nah, udah pembuatannya susah, terus habis itu bahan bakunya juga sangat mahal. Kalau misalnya kita lihat probiotik yang mengandung bifidobakteriumnya itu banyak, maka harganya jauh lebih mahal. Lebih mahal. Nah, tapi kan biasanya kita apa? Untuk yang mahal kita kasih ke anak-anak, kita minumnya yang murah gitu kan. Nah, jadi karena sebegitu pentingnya bakteri Bifidobacterium ini terhadap anak-anak. Nah, jadi mengapa nih Bifidobacterium ini penting bagi bayi? Karena bayi yang mendapatkan ASI itu kan dia mengalami peningkatan angka Bifidobacterium gitu hingga 84%. Tapi begitu dia mulai makan makanan seperti kayak bubur apa, nah itu akan menurun gitu loh. Sedangkan Bifidobacterium itu membantu menyerap dan memanfaatkan sakarida, ASI, dan unsur-unsur penyebab nitrogen yang sulit dicerna. Nah, jadi ini juga membantu fungsi dari bifidobakteri ya, menekan bakteri berbahaya dengan memproduksi asam asetat dan asam laktat. Kemudian mengaktifkan lingkungan usus supaya lebih sehat dan mengaktifkan lingkungan usus terutama di usus besar sehingga dapat membantu melancarkan buang air besar. Karena apa? Biasanya kalau kita lihat bayi itu sehat apa enggak, kita lihat dari mana? Dari warna BAB-nya.
Kan ibu-ibu kan suka lihat, oh warnanya bagus, oh berarti sehat gitu kan. Habis kalau warnanya apa berubah, misalnya apa, oh kenapa ya, ada sakit apa ya? Biasanya kan lihat dari warna itu, karena itu pengaruh dari apa? Bukan warnanya, tapi pengaruh maksudnya dari lingkungan si usus itu gitu kan. Nah, jadi makanya perlu diciptakan, maksudnya lingkungan, maksudnya kesehatan usus itu sangat penting gitu untuk bayi, untuk anak-anak. Nah, mm, di sini kombinasi eh bifidobakteria itu kandungannya penting, tapi juga sangat penting komposisinya, perbandingan. Jadi di sini bifidobakterianya 3 banding 1 dengan lactobacillus. Nah, jadi bifidobakterianya ini yang hidup di usus besar, sedangkan lactobacillusnya itu yang di usus kecil, gitu kan? Dia ada 5 jenis untuk bifidobakteriumnya. Nah, kalau kita lihat itu apa strain. Dia menggunakan bakteri strain. Bakteri strain itu bakteri yang sangat apa ya? hmm, kuat, kuat dan juga sangat bagus. Kan udah terdaftar gitu loh, strain. Sebelumnya saya pernah jelasin yang mengenai strain ini. Nah, lactobacillusnya menggunakan 2 strain bakteri. Nah, salah satunya Lactobacillus reuteri ini didapat dari mana? Dari ASI, bakteri dari ASI gitu. Nah, kemudian juga ini formula untuk kesehatan anak dan fungsi kekebalan tubuh. Jadi yang untuk apa probiotik anak-anak ini dia tidak menggunakan apa kayak kan kalau anak-anak yang penting apa rasa kan supaya dia mau makan gitu mau minum. Nah itu tidak menggunakan gula atau manis-manisan yang chemical gitu enggak gitu. Nah jadi berasal gala galaktosakarida berasal dari susu juga oligosakarida dari sawi putih. Hmm. Terus habis itu ada kandungan dari pisangnya juga untuk rasa manisnya itu. Nah, juga didesain itu eh, ramah untuk anak-anak. Jadi maksudnya asupannya 1,5 gram per bungkus itu. Nah, eh, di dalamnya itu terkandung 20 miliar, 20 miliar bakteri, tapi yang bisa sampai ke ususnya 2 miliar. 2 miliar probiotik CFU. Nah, terus ada kandungan vitamin D dan juga zinc atau zat besi. Hmm. Nah, untuk bisa sampai ke usus besar, ya kan, maka si bakteri ini kan harus kuat ya, harus kuat. Nah, jadi strain atau bakterinya ini menggunakan teknologi pelapisan ganda gitu supaya dia itu bisa masuk dan melewati lambung dan juga bisa sampai ke usus besar. Jadi di sini juga udah ada hak-hak patennya untuk teknologi tersebut dari beberapa negara, 5 negara besar yang apa yang artinya bahwa eh, probiotik ini waktu buat itu bukan hanya sembarangan gitu aja, tapi dia menggunakan teknologi khusus yang membuat supaya si bakteri ini bisa sampai usus ke usus besar dengan selamat. Hmm. Terus habis itu bahan tambahannya juga ada prebiotik. Nah, tadi yang disebutkan galaktul ligosakarida asalnya dari susu, sawi putih. Nah, ini adalah prebiotiknya, juga ada rasa pisangnya. Nah, ini apa? Ini adalah lohan, lohan kuah, kuah. Nah, lohan ini dia mengandung terpene glikoside, terpene glikoside. Nah, ini membantu si bifidus bakteri ini untuk bekerja lebih efektif gitu, membantu. Jadi ini juga
Untuk tambahannya juga ada kandungan vitamin D. Vitamin D untuk kalsium dan fosfor untuk apa? Untuk tulang ya, pertumbuhan. Pertumbuhan si anak juga mengandung zat besi untuk kekebalan tubuh dan pembelahan sel yang normal. Nah, jadi nggak hanya probiotik aja, tapi juga ada kandungan lainnya seperti vitamin D dan zat besi. Nah, untuk apa? Untuk probiotik anak-anak ini itu bisa diminum juga oleh orang dewasa ya, karena kan orang dewasa juga perlu nih bifidobakteriumnya. Nah, kalau orang dewasa yang minum itu berapa? 2 saset per hari, 2 saset per hari. Hmm, itu bisa untuk orang dewasa juga, tapi mungkin harganya lebih mahal daripada yang biasa ya, yang kita punya probiotik. Tapi kalau misalnya, oh saya juga perlu bifidobakterium, nah bisa konsumsi bareng. 구독, 좋아요 눌러주세요.